Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Fadli Wiratama dengan NIM 3121103229 dari kelas TI 21A2 akan memaparkan materi presentasi matkul public speaking dan negosiasi dalam manajemen proyek teknologi informasi yang berjudul The Art of Influence and Persuasion. Oke, di sini materi yang akan saya bahas pertama ada etika dalam menginfluensi, yang kedua ada proses influensi dan persuasi, yang ketiga ada membangun kredibilitas, yang keempat ada membangun kepercayaan, yang kelima ada melibatkan emosi, yang keenam itu cara memanage emosi. Oke, masuk ke materi pertama, yaitu ada etika dalam menginfluensi. Yang pertama ada benevolence. Benevolence adalah pendekatan influensi dan persuasi dengan maksud memberikan benefit atau keuntungan untuk kedua belah pihak antara konsultan dan owner, dengan maksud tidak ada kerugian di antara keduanya. Yang kedua ada responsibility, yaitu kewajiban kita sebagai konsultan, yaitu harus loyal dan dapat dipercaya terhadap apa yang kita katakan kepada owner. Jadi kita harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang kita berikan atau yang kita katakan kepada owner. Yang ketiga ada integrity, yaitu dedikasi untuk kita kepada owner, dan kejujuran dan akurasi dalam pembicaraan dan argumen. Yang keempat ada justice. Justice itu keadilan untuk penghasilan di belakang dari proyek yang akan kita kerjakan antara owner dan konsultan. Yang terakhir itu ada respect. Orang memiliki privasi terhadap diri mereka dan kita harus merespek itu, apapun dalam pekerjaan maupun kehidupan aslinya. Jadi kita tidak boleh terlalu mencari tahu tentang kehidupannya dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu benevolence. Kira-kira bagaimana dengan keamanan konfidensial ini? Kami menggunakan enkripsi data dan backup otomatis untuk keamanan maksimal. Kami menawarkan harga yang kompetitif dan transparan, tanpa biaya tersembunyi, serta manfaat jangka panjang melalui peningkatan efisiensi. Baik, terima kasih Pak Jan. Mungkin saya akan menggunakannya dan menghubungi kembali, Pak. Terima kasih Pak Hasan. Kami siap membantu kapan saja membutuhkan informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada proses influensi dan persuasi. Yang pertama itu kita dimulai dengan membangun kredibilitas. Terlebih dahulu, lalu kita melibatkan emosi antara konsultan dan owner. Yang ketiga ada demonstrate logic, mendemonstrasikan logika kita, dan facilitate action, memfasilitasi kegiatan kita atau proyek kita. Selanjutnya ada membangun kredibilitas. Apa sih itu kredibilitas? Kredibilitas itu dibangun dengan memberikan kepercayaan sebagai kita orang atau konsultan, dan menunjukkan niat kita dan integritas kita sebagai konsultan, dan mempercayakan ide-ide kita dan saran-saran kita kepada owner supaya owner itu percaya kepada kita. Tentu saja
itu bukan hanya omong kosong belaka. Jadi kita harus menunjukkan kepercayaan dan keahlian kita. Jadi kredibilitas itu kepercayaan ditambah keahlian. Saya akan memberikan contohnya sebagai berikut. Kira-kira apa yang membuat produk Anda berbeda dari produk lain? Produk kami telah terbukti handal dan mudah digunakan, serta telah digunakan oleh banyak bisnis serupa dengan keberhasilan. Apakah Anda ingin melihat beberapa testimoni dari klien kami? Kira-kira itu akan membantu saya untuk memutuskan apa yang saya butuhkan untuk usaha saya. Saya akan mengirimkan beberapa kepada Anda. Selain itu, kami juga dapat menyesuaikan solusi kami sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Selanjutnya ada membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan itu impact-nya sangat besar ya terhadap kedua belah pihak. Jadi saat kita menginfluensi atau mempersuasi seseorang, kita harus menunjukkan kepercayaan. Kita harus bisa dipercaya. Di sini disebutkan dalam research, kepercayaan adalah karakteristik paling penting untuk menjadi orang yang paling ideal atau ideal person. Jadi kepercayaan itu koneksi tambah value tambah reliability dibagi dengan ketertarikan diri. Ya, jadi kepercayaan itu seperti itu ya. Bukan saya tertarik, tapi kira-kira saya yakin dari produk-produknya dapat saya percaya. Kira-kira apa nih yang membuat produk berbeda? Kami telah bekerja dengan berbagai bisnis dan telah membangun reputasi sebagai penyedia solusi kasir yang dapat dipercaya. Baiklah, apakah Anda memiliki referensi atau testimoni dari bisnis yang lain di dalam produk Anda? Ya, tentu saja. Kami memiliki sejumlah klien yang dapat memberi testimoni tentang pengalaman mereka dengan produk kami. Saya juga bisa mengatur pertemuan dengan beberapa di antaranya jika Anda ingin berbicara langsung. Selanjutnya ada the non-verbal communication signal of trustworthiness. Jadi ada tips-tips untuk non-verbal communication. Jadi ketika kita sedang berbicara kepada seorang owner, jadi ini yang harus kita perhatikan, yaitu pay attention to your speech. Jadi kadang-kadang kita mungkin berbicara terlalu cepat, membuat owner itu menjadi bingung atau kurang mengerti. Jadi kita harus memperlambat bicara kita menjadi calm and relax. Jadi seorang owner jadi lebih nyaman terhadap kita dan lebih percaya lagi. Nah, juga ada maintain more eye contact. Jadi saat kita berbicara, kita harus fokus kepada matanya atau melakukan eye contact. Itu yang membuat menambah value kita, jadi menambah kepercayaan kita terhadap owner. Dan juga ada smile, tersenyum juga menambah kepercayaan. Dan tersenyum juga penting untuk mendapat kepercayaan. Selanjutnya ada mirror the other person's body language. Jadi kita harus melakukan mirror itu maksudnya apa? Melakukan mirror itu maksudnya mengikuti bagaimana body language-nya. Apakah dia nyamannya duduk tegak atau duduk santai atau sambil ngopi atau sambil ngeteh gitu. Jadi kita harus mengikuti kesukaan mereka. Oke, selanjutnya itu 4 kunci untuk membangun kepercayaan. Yang pertama ada focus on building a connection. Pastikan kita fokus kepada orang tersebut atau owner tersebut untuk membangun sebuah koneksi.
membangun sebuah solusi. Jadi kita harus selalu get in contact atau selalu dekat gitu, selalu berhubungan melalui pesan atau call atau telepon atau dan lain-lainnya, email. Jadi kita harus selalu dekat gitu untuk membangun sebuah kepercayaan. Lalu ada be reliable atau bisa diandalkan. Jadi kita harus be reliable, itu bisa diandalkan. Sebagai konsultan kita harus memberikan apapun untuk proyek kita. Kita harus all in istilahnya. Gak bisa setengah-setengah, gak bisa lambat, gak bisa mangkrak atau tidak dikerjakan gitu. Jadi harus be reliable. Selanjutnya ada provide value. Setiap kita berbicara kepada owner itu, kita harus memberi value kita atau ilmu kita atau value itu nilai kita harus dibesarkan. Kita tidak aja berbicara juga sih, seharusnya kita harus memberikan bukti nyata seperti itu untuk memberikan hubungan yang erat terhadap konsultan dan owner. Ya, jadi ada be selfless. Kita harus selalu fokus terhadap proyek kita, apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita rencanakan. Fokus ke sana, jangan menyambung ke lain-lainnya, karena itu bisa mengurangi kepercayaan kita terhadap owner. Sini saya akan berikan contoh, salah satunya itu be reliable atau bisa dipercaya. Kira-kira kendala apa nih faktor yang penting bagi perusahaan saya? Bagaimana kedudukannya dapat memastikan keandalan dalam pengoperasiannya? Produk kami telah diuji dan terbukti handal dalam berbagai kondisi bisnis. Kami memiliki tim pengembang yang terampil yang terus memperbarui dan memperbaiki produk kami untuk memastikan kinerjanya optimal. Selanjutnya ada establishing expertise atau membangun gimana sih caranya kita bisa tahu keahlian kita. Yang pertama kita itu harus mengetahui apa sih keahlian kita, apa sih kemampuan kita, bagaimana cara mencarinya, yaitu dengan cara mengetahui diri kita dulu. Setelah mengetahui diri kita dulu, jadi kita bisa tahu di mana keahlian kita, di mana kemampuan kita. Setelah itu kita climb your expertise, yaitu setelah tahu di mana keahlian kita harus climb, yaitu mengambil atau merangkul keahlian kita. Jadi kita berlatih supaya meningkatkan keahlian kita gitu. Selanjutnya ada show your expertise. Setelah merangkul keahlian kita demonstrasikan seperti apa keahlian kita. Mungkin menunjukkan kepada orang atau menunjukkan kepada keluarga, teman terdekat. Setelah itu develop social credibility. Nah, setelah kita menunjukkan keahlian kita baru bisa membangun sebuah koneksi keluar dengan orang-orang lain, dengan owner, untuk menunjukkan keahlian kita. Selanjutnya ada be a tough leader. Itu setelah kita menjadi seorang konsultan, ya, tentu saja kita akan memiliki anak buah atau bawahan kita. Kita harus menjadi pemimpin yang keras, pemimpin yang tegas, supaya anak buah kita bisa nurut dan mengerjakan pekerjaannya dengan benar. Selanjutnya ada engaging emotion atau melibatkan emosi. Jadi manusia itu sangat bergantung pada emosinya. Sebenarnya tidak ada manusia yang
melakukan sesuatu dengan logika. Sebenarnya semua manusia itu melakukan sesuatu berdasarkan emosi mereka. Jadi emosi mereka itu mempengaruhi pikiran mereka dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan mereka pilih. Jadi itulah mengapa emosi itu sangat penting untuk menjadi bagian kritikal dalam seni membujuk ini. Jadi kita harus memperhatikan emosi lawan kita atau owner kita seperti itu. Sebenarnya apa sih emosi itu? Emosi itu di sini disebutkan dalam psikologi emosi itu ada complex reaction pattern involving experiential, behavioral, and physiological element. Jadi emosi itu ada reaksi dari pattern itu sebuah kerangka ya yang melibatkan experiential itu pengalaman, behavioral itu tingkah laku, dan psychological elemen itu elemen psikologi. Jadi emosi itu sebuah reaksi berdasarkan pengalaman, tingkah laku, dan psikologi gitu. Jadi emosi itu sangat berpengaruh dalam influence dan persuade gitu dalam seni membujuk ini. Selanjutnya itu managing emotion, cara kita memanage emosi kita terhadap lawan kita atau owner kita. Yang pertama ada self awareness itu by noticing and labeling your emotion, putting your feelings into words. Jadi menaruh feeling kita jadi itu prediksi kita atau bagaimana kita menanggapi owner ini, bagaimana kita cara seperti apa ya, mencari sesuatu yang membuat owner ini percaya kepada kita gitu, namanya putting your feelings into words. Jadi feeling kita, oh misalnya owner ini suka dengan ini, jadi kita langsung tuangkan dalam kata-kata gitu, kata-kata yang menarik gitu. Selanjutnya ada self management, kita bisa menggunakan taktik untuk memanage emosi. Yang pertama itu untuk menerima emosi yang nyata dan kita bisa memilih bagaimana untuk meresponnya. Jadi taktik untuk manage emosi, taktik untuk bagaimana kita bisa mempengaruhi emosi seorang owner atau lawan kita untuk menjadi sebuah pilihan bagaimana kita meresponnya seperti itu. Selanjutnya ada social awareness, yaitu bagaimana kita bisa tahu apa yang owner sukai dan owner tidak sukai gitu. Itu sangat penting karena kalau bisa kita tahu bagaimana owner kita, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, kalau kita sampai salah bicara itu bisa mempengaruhi seluruhnya atau bisa menghancurkan bahkan kepercayaan kita kepada dia gitu, seorang owner. Ada relationship management, ini ada hubungan antar emosi ya. Jadi setelah semuanya kita lakukan, yaitu ada relationship, jadi ada hubungan. Jadi setelah semuanya berhasil, kita akan mendapatkan sebuah hubungan gitu, hubungan emosi. Jadi keduanya sama-sama enak, sama-sama suka, proyek akan
segera dilakukan gitu. Semuanya deal langsung ada, namanya relationship management. Jadi kita manage hubungan kita dengan owner supaya owner ini tetap suka gitu dengan kita, jadi tidak akan pindah-pindah ke orang lain gitu, jadi tetap dekat dengan kita seperti itu. Ini terkait menarik ya. Kira-kira bagaimana pendidikannya dapat dibantu dalam hal kesehatan lingkungan? Menurut kami dirancang dengan teknologi ramah lingkungan yang mengurangi jejak karbon. Selain itu kami memiliki program daur ulang dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan dengan proses produksi. Oh, menarik juga ya Pak. Kira-kira apakah ada upaya yang lain yang dapat dilakukan perusahaan Bapak dalam hal tanggung jawab sosial? Ya, kami juga berkomitmen untuk mendukung masyarakat setempat dengan berpartisipasi dalam program-program sosial dan memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Baik, Pak Dian, saya menghargai pendekatan yang tanggung jawab itu. Ya, mungkin itu saja materinya, dan kesimpulan dari saya atau resume dari saya yaitu ilmu ini sangat penting gitu. Ilmu influence dan persuade ini sangat penting untuk kalian yang akan meniti karir sebagai manajemen proyek, karena ilmu-ilmu tadi itu sangat mempengaruhi dalam main game ya, atau main game. Bagaimana kita bisa mengetahui isi pikiran seorang owner atau seorang lawan bicara kita, supaya kita bisa mempengaruhi seluruh jalannya pembicaraan gitu, dan mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas, dan menjalin hubungan emosi supaya lawan bicara kita tetap percaya dengan kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.